wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi prosedur pembuatan proposal penelitian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ubaidah Uli Nafisah, yang kedua ada Putri Triana Latifah, yang ketiga ada saya sendiri Wiji Ayu Penggalih. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Ubaidah Uli Nafisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidah Uli Nafisah dengan NIM 20203100072. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian proposal penelitian. Sebelum mempelajari proposal penelitian, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu proposal. Proposal berasal dari bahasa Inggris, yang mana dalam bahasa Indonesia itu mempunyai arti usul, tawaran, rencana, perencanaan, pengajuan, atau lamaran. Jadi proposal sendiri yaitu rencana kerja yang disusun secara sistematik dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal, seperti lembaga atau instansi, organisasi, bahkan individu yang menginginkan hasil kerja secara optimal. Baik, proposal penelitian sendiri merupakan usulan berupa dokumen yang disajikan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang itu sendiri yaitu lembaga atau instansi yang akan membiayai penelitian tersebut untuk keperluan penulisan skripsi. Proposal penelitian diperlukan untuk memperoleh persetujuan dari ketua jurusan atau ketua program bidang studi. Proposal penelitian sendiri ditulis oleh seorang ilmuwan yang menjelaskan secara rinci program untuk penyelidikan ilmiah yang diusulkannya. Pengertian proposal menurut para ahli, yang pertama yaitu Ada Sugiono 2013. Yang mana proposal penelitian merupakan pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah anasistematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Sedangkan menurut Prof. Robertus Wahyudi Triweko yaitu proposal penelitian merupakan suatu bentuk dokumen rencana kerja yang terdiri atas semua unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian tersebut. Proposal penelitian harus berisikan informasi yang cukup bagi si pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis proposal penelitian. Yang pertama, proposal penelitian pengembangan merupakan proposal yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan aktual. Permasalahan aktual itu sendiri yaitu permasalahan yang betul-betul terjadi atau yang sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Karakteristik kegiatan pengembangan dan kegiatan penelitian berorientasi hasil yang berbeda. Kegiatan penelitian dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan, sedangkan penelitian pengembangan dilakukan untuk mengaplikasikan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu ada proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif adalah proposal yang ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh sebab itu, penyusunan laporannya dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan karakteristik naturalistik yang penuh keautentikan. Yang ketiga yaitu ada proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif adalah proposal penelitian yang ditulis dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif, yaitu pendekatan yang diawali dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli,
ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yakni ciri-ciri proposal. Ciri-ciri proposal ada: 1. Bersifat kritis dan analitis. 2. Memuat konsep dan teori yang tepat. 3. Menggunakan istilah yang tepat. 4. Rasional atau masuk akal. 5. Objektif. 6. Konsistensi dalam menguraikan, menjelaskan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang ketujuh ada kompetensi atau saling kait-mengait. Selanjutnya ada syarat-syarat proposal. Syarat-syarat proposal penelitian yang baik dan benar itu ada: 1. Tuan dan masalah yang jelas. 2. Teknik dan prosedur yang rinci. 3. Objektivitas penelitian akan sampel yang ingin digunakan. 4. Kekurangan dalam penelitian harus diungkapkan secara terbuka dan jujur. Kelima, tingkat validitas dan kesandalan data cermat. Keenam, kesimpulan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Ketujuh, objektivitas atau fenomena sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan motivasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi yang terakhir akan saya sampaikan mengenai unsur-unsur proposal. Secara umum, isi proposal penelitian meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Menurut pedoman penulisan tesis yang dikeluarkan oleh program pasca sarjana UGM. Yang pertama, judul, latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan lingkup penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, cara penelitian, jadwal penelitian, daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran. Judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Bagian pertama atau awal sebuah proposal dimulai dengan adanya judul, latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, faedah atau manfaat penelitian. Yang pertama, judul proposal. Judul merupakan gerbang pertama seseorang membaca sebuah proposal penelitian. Karena merupakan gerbang pertama, maka judul proposal penelitian perlu dapat menarik minat orang lain untuk membaca. Judul perlu singkat tapi bermakna dan tentu saja harus jelas terkait dengan isinya. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang adalah dasar ataupun titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, batasan masalah. Masalah yang akan dicarai pemecahannya harus terbatas ruang lingkupnya agar pembahasannya dapat lebih terperinci dan dapat dimungkinkan pengambilan keputusan definit. Yang keempat, rumusan masalah. Untuk memudahkan dalam menajamkan rumusan masalah, ungkapkan masalah dalam 2 poin sesuai hasil identifikasi masalah, yaitu ada 3, masalah umum, masalah spesifik, dan juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga tujuan penelitian tercapai. Maka akan diperoleh solusi bagi pengatasan masalah. Tujuan penelitian juga diungkapkan dalam bentuk tujuan umum dan juga tujuan spesifik. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan perkiraan bila tujuan penelitian tercapai. Hal ini dapat diperkirakan melalui outcome atau dampaknya bagi masyarakat dan dunia iptek. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari 3 subbab besar, yaitu penelitian yang relevan atau penelitian terkait, landasan teori, kerangka pemikiran dan atau kerangka teori dan hipotesis. Metode penelitian. Metode penelitian dapat pula diartikan sebagai prosedur, alat-alat, dan bahan yang digunakan dalam penelitian yang bersifat khas dan khusus untuk penelitian yang dirancang. Yang terakhir, jadwal penelitian. Jadwal penelitian disusun berdasarkan aktivitas yang terkandung dalam metode penelitian. Aktivitas ini adalah aktivitas yang direncanakan dan dilakukan bila proposal penelitian telah disetujui. Selanjutnya, petunjuk penulisan proposal penelitian. Terdapat 3 bab atau bagian, yaitu yang pertama bagian awal, terdiri dari halaman judul. Bagian awal itu mencakup halaman judul, halaman pengesahan, ringkasan, dan juga prakata. Halaman judul memuat judul, lambang universitas, nama dan nomor mahasiswa, instansi, kota, dan waktu pengajuan. Selanjutnya, halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini berisi persetujuan pembimbing 1 dan pembimbing 2 lengkap dengan tanda tangan dan tanggal. Selanjutnya, ringkasan. Ringkasan yaitu uraian singkat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, metode penelitian, hasil yang ingin dicapai, dan waktu pelaksanaan. Yang terakhir, prakata. Prakata ini berisi uraian singkat tentang maksud penelitian dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu. Bagian utama, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang teori-teori pustaka dan hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu, yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang terakhir, metode penelitian. Metode penelitian ini mencakup beberapa cara. Yang pertama ada tahapan penelitian,
yang kedua prosedur penelitian, yang ketiga bahan dan alat bahan atau materi penelitian, yang keempat variabel penelitian, dan yang terakhir metode pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya bagian akhir. Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan juga lampiran. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian dan disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulisan pertama. Yang terakhir yaitu lampiran. Nah, isi dalam lampiran itu terdapat pengolahan data dan juga prosedur dari analisis. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.